be storms that won't move out the way, and trials will come to only test my faith. What I've learned about your favor, your mercy and your grace, is they go on forever. They're sufficient for today. When I'm worried about tomorrow, I won't be overwhelmed, and the burdens that I've carried, I will choose to lay them down. 'Cause what I've learned about your favor, your mercy and your grace, as they go on forever, they're sufficient for today. Hallelujah, 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 it's sufficient for today. Sufficient for today. In the joy and in the sorrow, I find you just the same. And behind my darkest mornings, there's a peace I can't explain. I'm so grateful for your favor, your mercy and your grace. One day I'll finally see you, and my faith will be my sight, and all my present sufferings will be gone and left behind. I'll be standing in your favor, your mercy and your grace, as they go on forever. They still go on forever. They still go on forever. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory to your name. Hallelujah, 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 sufficient for today. Hallelujah, 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 sufficient for today.
strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion awake. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Jesus, to You we lift our eyes. Jesus, our glory and our pride. We adore You, behold You, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Oh Jesus, we turn our eyes to You. Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk dalam bulan Juli minggu keempat. Kita masih melanjutkan seri tentang apa kata Alkitab tentang uang. Dan minggu ini secara khusus saya akan membahas tentang bagaimana nasihat yang diberikan Tuhan Yesus tentang bagaimana kita bisa menjadi tuan atas uang kita. Bagaimana menjadi tuan atas uang. Yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24.
Sebelum melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Engkau memberikan gambaran, penjelasan, pengajaran yang jelas tentang bagaimana kami memakai uang yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kami semua, sebagaimana Dia telah lebih dahulu memberkati hamba secara pribadi. Berkatilah kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya ingat bicara tentang uang, saya ingat waktu saya kecil, saya punya banyak sekali uang. Dan uang-uang itu saya sembunyikan di bawah kasur tempat tidur saya. Tiap kali pulang sekolah, atau dari gereja, atau dari main, dari mana saja, saya selalu pergi ke kamar tidur, ke tempat tidur di bawah kasur dan melihat, menghitung apakah jumlah uang yang saya miliki masih tetap sama. Satu kali saya pulang sekolah, saya cek jumlah uang saya dan saya menangis luar biasa histeris karena uang saya hilang semuanya. Mama saya datang dan katakan, "Kenapa kamu menangis?" "Uang saya hilang, Ma." "Berapa jumlah uang kamu?" Mama saya pikir, saya akan jawab, 25 sen, 50 sen. Saya katakan 100.000. "Hah? Banyak sekali uang kamu." "Iya, uang saya hilang semuanya." Waktu saya menangis keras itu, mama saya baru sadar bahwa yang sedang saya tangisi karena kehilangan itu adalah uang pembungkus permen. Bapak Ibu tahu zaman dulu kalau kita main, uang untuk barter itu adalah kertas permen. Karena zaman itu belum ada uang-uangan seperti sekarang dan sebagainya. Sehingga 40 tahun lalu itulah yang terjadi. Dan saya percaya tiap-tiap kita punya pengalaman yang lucu dan juga serius tentang kehilangan harta kita yang paling berharga. Harta yang selalu di mana hati kita ada pada harta itu. Siang malam kita memikirkannya. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu itu. Sehingga sekali lagi, pengajaran Tuhan Yesus tentang uang, 2/3 dari pengajaran Tuhan Yesus bicara secara gamblang, secara jelas tentang uang. Kecintaan akan uang tidak pandang umur. Tua, muda, miskin, kaya, orang berpendidikan, tidak berpendidikan, berstrata sosial apapun. Sehingga hanya ada 2 pilihan hidup ketika kita berbicara tentang uang. Uang menjadi tuan atas hidup kita, atau sebaliknya, kita menjadi tuan atas uang. Dan hari ini Tuhan Yesus menasehatkan kita bagaimana sebagai orang percaya, kita harus hidup di mana kita menjadi tuan atas uang kita. Dalam Matius 6 ayat 19-24, Tuhan Yesus memberikan tips, memberikan pengajaran, memberikan prinsip yang tepat bagaimana kita bisa menjadikan diri kita sebagai tuan atas uang kita. Karena itu Tuhan Yesus memberikan 2 gambaran yang bersifat kontradiksi untuk melihat dan mampu membuat kita melihat kebenaran, di mana kebenaran itu akan membawa kita untuk bisa mengambil sikap yang tepat terhadap uang, secara khusus menjadi tuan atas uang kita. Yang pertama, Tuhan Yesus membahas bahaya mengumpulkan harta duniawi. Dalam ayat 19-24 Tuhan Yesus menjelaskan ada 3 bahaya kalau kita memfokuskan diri kita, hati kita, kepada mengumpulkan harta duniawi. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan bahaya yang pertama adalah harta duniawi bersifat sekejap. Ayat 19 kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang rahasia lagi, bukan? Semua harta yang kita miliki dalam dunia ini dapat habis dalam sekejap. Oleh karena pencuri, oleh karena api yang menghanguskan, oleh karena hilang, oleh karena ngengat, oleh karena karat, dan berbagai hal lain. Dan ini sekali lagi bukan rahasia, bukan berita baru. Kita semua tahu kebenaran ini. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tidak memfokuskan diri kita
kepada mengumpulkan harta dunia ini. Karena itu sia-sia, itu sementara, itu sekejap. Tidak ada jaminan rasa aman bagi harta tersebut ketika kita mengumpulkannya. Karena sifatnya yang sementara dan sekejap itu. Beberapa waktu ini, akhir-akhir ini di Amerika khususnya orang-orang yang tinggal di lokasi-lokasi yang bagus, mereka yang punya toko emas, mereka hidup dalam ketakutan. Karena apa? Kapan saja, anytime khususnya di California, orang datang, pencuri, perampok datang. Bukan di malam hari ketika orang tidur, ketika toko tutup. Tidak, Bapak Ibu. Tapi pencuri datang merampok dan mencuri di siang hari. Dan mereka tidak bisa buat apa-apa selama pencurian itu di bawah $1.000 US. Nah, apa yang terjadi di Beverly Hills kemarin terhadap toko-toko emas di Calabasas, daerah-daerah yang mewah, daerah-daerah mahal. Bapak Ibu bisa lihat salah satu contohnya yang terjadi di Beverly Hills beberapa bulan lalu. 5 million raib dalam sekejap. Itulah harta duniawi. Tidak dapat kita andalkan kalau kita kumpulkan karena sifatnya sekejap. Yang kedua, Tuhan Yesus mengingatkan bahaya berikutnya adalah bahwa harta dunia dapat membutakan mata rohani kita. Ayat 22 dan ayat 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bicara soal mengumpulkan harta dunia ini, Tuhan Yesus membandingkannya atau memparalelkannya dengan mata jasmani kita. Mata jasmani dan mata rohani. Kenapa Tuhan Yesus berbicara seperti itu? Memang ini mengandung prinsip yang sangat dalam. Bapak Ibu coba bayangkan pengalaman Bapak Ibu, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu gimana, tapi pengalaman kita pada waktu kita jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta kepada orang yang bukan dari Tuhan untuk kita, cinta itu buta, membuat kita tidak dapat melihat kebenaran, sekalipun orang itu adalah orang yang salah, orang yang tidak tepat, orang yang kemudian dapat menjadi racun dalam hidup kita. Saya ingat saya pernah jatuh cinta pada waktu SMP, SMA dengan orang yang saya tahu tidak mungkin akan menjadi bagian hidup saya, karena tidak seiman. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan, kalau sampai dia jadian sama saya akan bawa dia menjadi orang percaya. Bapak Ibu, mengenang kembali masa-masa itu, tentu saya tertawa sendiri. Tidak mungkin saya melakukannya. Ada 1-2 yang bisa melakukannya, tapi saya tahu saya sendiri tidak mampu melakukannya. Cinta itu buta. Sama dengan mata rohani kita ketika kita memfokuskan diri kita mengumpulkan harta duniawi. Mata rohani kita dapat menjadi buta. Apalagi kalau harta duniawi menjadi gairah dan tujuan hidup kita. Maka mata rohani kita akan tertutup. Kita akan menjadi budak uang. Kita tidak dapat melihat kebenaran. Sama seperti orang yang jatuh cinta dengan orang yang toksik. Menjadi budak cinta ketika dia jatuh cinta dengan orang yang salah. Tidak dapat diingatkan. Bapak Ibu, ketika kita jatuh cinta atau mengumpulkan harta duniawi, memfokuskan hidup kita mengumpulkan harta duniawi, kita tidak dapat melihat diri kita hidup dalam keserakahan atau kepelitan. Tidak bisa, karena kita buta. Ketika kita mengumpulkan harta duniawi itu juga membutakan mata rohani kita daripada melihat betapa kayanya diri kita. Salah satu tantangan terbesar hidup di kota besar, secara khusus hidup di Amerika adalah kita tidak pernah merasa kita itu kaya. Karena apa? Selalu ada orang kaya di atas kita yang lebih kaya, dan lebih kaya lagi. Dan yang punya lebih banyak dari kita. Punya lebih banyak mobil, punya lebih banyak rumah, punya lebih banyak uang, menghasilkan uang yang lebih banyak, punya waktu vacation yang lebih banyak, punya hal-hal yang diinginkan dan sebagainya lebih daripada kita. Sederetan tumpukan apa yang kita mau dan kita dambakan dari harta dunia ini. Sehingga hasil survei mengatakan tentang kekayaan dunia sebagai berikut. 70% kekayaan dunia dimiliki hanya oleh 5% orang dari seluruh dunia. Dan orang-orang itu hidup di dunia barat, di Eropa, di Amerika, di Middle East. 40% penduduk dunia hidup dengan kurang dari $2 sehari. Sekitar 30.000 per hari. Kurang dari itu.
Jika Anda memiliki penghasilan 50.000 US dollar di Amerika, Anda termasuk 4% orang di dunia yang terhitung kaya. Jika Anda berdiri di depan lemari pakaian Anda dan melihat begitu banyak pakaian yang Anda miliki, tapi Anda katakan, saya tidak punya pakaian untuk dipakai, maka Anda terhitung orang kaya. Jika Anda berdiri antri di depan Apple Store untuk membeli iPhone 12 atau iPhone 13, maka Anda adalah orang kaya. Sehingga kita coba menjawab pertanyaan ini untuk menguji diri kita sebagai termometer secara jujur tentang kebutaan karena harta duniawi ini. Apa pertanyaan untuk kita? Standar hidup seperti apa yang menunjukkan kita menghormati Tuhan? Masing-masing kita bisa menjawabnya. Dunia ini akan menjawab bahwa standar hidup kita harus sesuai dengan penghasilan kita. Artinya, makin besar penghasilan kita, makin besar rumah kita, mobil kita, semakin mewah gaya hidup kita, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu lihat nasihat Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu, artinya apa? Artinya rasa cukup puas itu sesuatu yang penting, yang membuat kita terlepas dari kebutaan rohani, oleh karena memfokuskan diri kita mengumpulkan harta dunia. Tidak perlu karena naik gaji saya menambah kebiasaan atau cara hidup saya untuk mengumpulkan harta di dunia ini. Bapak Ibu garis bawahi ini. Menghasilkan uang banyak sama sekali tidak salah. Menjadi kaya sama sekali tidak salah. Banyak orang kaya dipakai oleh Tuhan sejak dari gereja mula-mula untuk pekerjaan Tuhan sampai gereja masa kini. Banyak orang kaya yang hidup sungguh-sungguh dan memakai uang mereka secara benar, mengelolanya secara benar. Mereka menggunakan harta mereka dengan bijak dan menjadi tuan atas uang mereka. Mereka tidak memberi diri mereka dikontrol oleh harta dunia ini sehingga mereka menjadi buta secara rohani. Tidak. Mereka memakai uang mereka untuk pekerjaan Tuhan dan menolong orang-orang yang susah. Tapi masalah di sini yang Tuhan Yesus tegur adalah ketika kita memfokuskan diri kita mengumpulkan harta benda duniawi bagi kepuasan kita, bagi ketamakan kita, bagi rasa pelit kita, dan ini sangat berbahaya. Bahaya ketiga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 adalah mengumpulkan harta duniawi adalah bentuk perbudakan. Ayat 21 dan 24 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, uang adalah termometer bagi hati kita. Jika Anda mau tahu bagaimana hati saya, jangan lihat bagaimana cara saya berkhotbah, bagaimana saya berpakaian, bagaimana saya menyanyi, dekorasi, berapa catatan Alkitab saya, berapa banyak Bible study yang saya ikuti dan sebagainya, berapa bagus pelayanan saya, tidak. Tapi lihatlah laporan di bank saya. Berapa banyak yang saya dapat dan berapa banyak yang saya salurkan untuk menolong orang lain. Bapak Ibu, kalau ditanya, bolehkah saya menimbun dua-duanya sekalian? Menimbun harta duniawi dan menimbun harta surgawi pada saat yang bersamaan. Orang Amerika akan menjawab, oh saya pilih dua-duanya karena itu win-win solution. Tapi tidak demikian dengan nasihat Tuhan Yesus. Ayat 24 Tuhan Yesus katakan dengan jelas, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak dapat mengasihi Allah dan Mammon pada saat yang bersamaan. Sehingga tidak mungkin katakan, oh Bu Sarah, saya bisa mengumpulkan harta dunia, tapi mengumpulkan harta surgawi pada saat bersamaan. Tidak sama sekali. Tidak mungkin. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian, Bapak Ibu?
Karena Tuhan Yesus tahu bahwa menimbun harta duniawi, berfokus hati kita kepada menimbun harta duniawi, berdampak kepada perbudakan. Semakin banyak kita memiliki dan menimbun, semakin harta itu menguasai kita dan menjadi tuan atas hidup kita. Tidak mungkin kita menjadi tuan atas uang kita, atas harta kita, kalau fokus kita adalah mengumpulkan harta duniawi. Karena apa? Kita akan memikirkannya, mengasihinya, jatuh cinta kepadanya, memberikan waktu, perhatian apapun demi tujuan kita, hasrat kita, gairah kita, mengumpulkan harta duniawi. Semakin banyak kita punya, semakin kita ingin mengumpulkannya lebih banyak lagi. Sehingga dalam kondisi ini bahaya yang berikut adalah kita diperbudak. Bapak Ibu, sehingga nasihat Tuhan Yesus yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan dalam menimbun harta surgawi. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan harta surgawi bersifat abadi, ayat 20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan harta surgawi? Jelas. Harta surgawi Alkitab membahasnya secara panjang lebar dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40. Bapak Ibu bisa baca di rumah. Dalam Lukas 12 ayat 33 bicara soal benih kebaikan. Bicara soal bagaimana kita menyalurkan apa yang kita miliki untuk menolong orang lain. Harta kita, waktu kita, tenaga kita, apa saja. Membagi kebaikan kita, kindness kepada orang lain. Membagi apa yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkannya. Lukas 22 ayat 33 katakan, jualah segala milikmu, berikanlah apa? Sedekah. Sedekah tidak akan diberikan kepada orang yang punya, sedekah diberikan kepada orang miskin. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, itulah harta surgawi. Suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Bapak Ibu, harta surgawi bersifat abadi, kekal, tidak dapat dicuri, tidak dapat menjadi expire, seperti harta dunia, dan tidak akan habis seperti harta dunia. Yang kedua, harta surgawi adalah kenikmatan yang berikut adalah memberikan kehidupan. Kalau harta duniawi membuat mata rohani kita buta, harta surgawi memberikan kehidupan. Ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, jika mata rohani kita sehat, artinya hidup kita penuh dengan rasa puas. Kita memfokuskan diri kita kepada mencari atau mengumpulkan harta surgawi. Maka kita akan melihat bahwa hidup kita tidak akan berfokus kepada harta duniawi lagi. Harta duniawi tadi membutakan mata rohani kita. Tapi sebaliknya harta surgawi memberikan kehidupan. Ketika kita mengarahkan hati kita kepada harta surgawi, maka mata rohani kita akan terbuka dengan kesadaran total tanpa paksaan akan kebutuhan orang lain di sekitar kita. Kita akan peka terhadap kebutuhan orang lain. Tidak perlu kita di-begging, diminta atau apapun. Kita akan peka dengan sendirinya ketika kita melihat orang lain sedang dalam kesusahan. Kita akan menolong dengan murah hati, dengan sukacita, tanpa paksaan apapun. Sehingga orang yang mata rohaninya terbuka kepada mengumpulkan harta surgawi akan hidup dengan belas kasihan dan kemurahan hati. Mereka akan menghasilkan buah roh itu tanpa paksaan, akan lahir dengan sendirinya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia dan paling puas yang akan pernah Anda temui dalam dunia ini. Bapak Ibu lihat orang-orang yang puas, yang hidupnya walaupun dengan pas-pasan dia puas, dia bahagia, dia penuh sukacita, dia penuh damai sejahtera. Karena apa? Dia belajar untuk tidak menyimpannya untuk diri sendiri, menyimpan kekayaan dunia untuk dirinya sendiri. Dia belajar untuk berbagi dengan kemurahan hati. Dia belajar untuk melihat bahwa, oh ada orang-orang di sekeliling saya yang membutuhkan lebih daripada saya. Kepekaan itu lahir dengan sendirinya.
Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nonton film kartun ini tentang Christmas Carol ya. Sebuah story yang menceritakan tentang Ebenezer Scrooge yang terkenal sangat pelit. Dia laki-laki tua yang sangat kejam, sangat pelit. Saking pelitnya biar musim dingin winter sedingin apapun, dia tidak mau memasang tungku perapian. Pegawainya Bob Cratchit sampai menggigil oleh karena Paman Gober ini menolak untuk memasang tungku perapian untuk memanaskan tubuh. Satu kali dia dikunjungi oleh temannya yang sudah mati. Ini memang cerita kartun, tidak ada kunjungan hantu terhadap orang yang hidup, tapi hantu sahabatnya ini mengunjungi dia, namanya Jacob Marley. Marley kelihatannya tampak kuyu, pucat, dan benar-benar kusam. Lalu dia katakan, kenapa kamu kusam, kenapa kamu pucat, kamu layu? Dia katakan, saya mau datang sama kamu, saya mau kasih tahu satu berita. Jangan hidup seperti saya. Jangan hidup pelit seperti saya. Karena saya menderita di dunia akhirat. Saya menderita dalam api neraka oleh karena ternyata hidup saya sangat pelit. Saya tidak pernah menolong orang lain selama masa saya hidup dalam dunia ini. Saya akan memberikan kamu 3 kunjungan. Dan Marley mengirimkan 3 roh Christmas kepada sahabatnya ini supaya sahabatnya ini bisa berubah. Roh pertama yang dikirim adalah Christmas masa lalu. Dalam penampakan itu, Ebenezer Scrooge ini dibawa untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu. Di mana dia punya seorang pacar yang bernama Belle, dan Belle ini memutuskan dia oleh karena Belle merasa bahwa dia mencintai harta dunianya lebih daripada pacarnya, sehingga dia diputuskan. Kemudian dibawa kepada Christmas masa sekarang, di mana dia melihat ada begitu banyak orang susah yang berteriak meminta pertolongan dari dia, tapi dia menahan hartanya demi keserakahannya dan kepelitannya. Dia dibawa ke masa depan, Christmas masa depan. Dia melihat, dia dibawa ke kuburan, dia melihat ada seorang yang dikubur tanpa nama, yang tidak diketahui namanya, yang ketika penguburannya itu sangat mengenaskan. Karena apa? Tidak ada orang yang mau menguburkan dia. Orang tidak mau mengurus mayat dia. Orang-orang yang datang itu tidak mau menangis, malah marah karena mereka pernah berhutang kepada dia dan dia buat mereka secara kejam ketika mereka berhutang kepada dia. Dia menagihnya dengan kejam, menyiksa mereka karena tidak mampu untuk membayar hutangnya. Bukan itu saja. Acara kematian ini benar-benar menyedihkan karena teman-teman bisnisnya sibuk untuk menjual harta miliknya, lelang sana, lelang sini, dan sebagainya. Lalu dia begging kepada roh Christmas masa depan. Dia katakan, kasih tahu siapa orang ini. Siapa orang ini yang di dalam kubur sampai begitu mengenaskan penguburan dia. Roh Christmas masa depan katakan, itu kamu. Dia kaget lihat-lihat nama dia ada di grave, tempat penguburan itu, di makam tempat penguburan itu. Setelah menerima 3 penampakan itu, dia berubah. Dia katakan, oh tidak, hidup saya sementara. Dia berubah menjadi seorang yang sangat-sangat murah hati. Dari seorang yang sangat pelit, sangat serakah, menjadi seorang yang murah hati. Dan dia katakan, hati saya penuh dengan sukacita. Belum pernah saya merasakan sukacita dan kegembiraan seperti itu sebelumnya. Bapak Ibu lihat, memang ini cerita kartun, tapi ada nilai moral yang dibawa dari dalamnya. Harta surgawi ketika kita pakai, harta duniawi ketika kita pakai dengan benar untuk mengumpulkan harta surgawi, akan memberikan kehidupan dan sukacita melimpah. Yang ketiga, harta surgawi membawa pembebasan, ayat 21-24. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, dan seterusnya. Ketika hati kita memutuskan untuk menginvestasikan harta kita di surga, maka hal itu dengan sendirinya akan menghancurkan kekuatan uang dan harta. Mengapa? Karena di mana harta kita berada, disitulah juga rasa aman kita. Ketika Tuhan Yesus yang menjadi pemilik hati kita, maka Ia sendirilah yang akan membebaskan kita dari tuntutan dunia ini seperti pikiran duniawi.
Pikiran duniawi maksudnya saya harus punya rumah seperti ini, saya harus punya mobil seperti ini, saya harus tinggal di lingkungan seperti ini, saya harus sekolah setinggi ini, saya harus punya ini, itu, dan sebagainya. Kalau kita mau lebih dan lebih lagi mengikuti standar dunia ini, tanpa sadar kita diperbudak, dijerat, dipenjara oleh keinginan kita sendiri. Saya menutup bagian ini dengan memberikan cara bagaimana kita bisa menang dan menjadi tuan atas uang kita, serta bagaimana kita bisa memfokuskan hati kita kepada pengejaran harta surgawi. Bapak Ibu, setelah melihat dua sifat dan perbedaan hidup mengumpulkan harta duniawi dan hidup mengumpulkan harta surgawi, paling tidak dua hal ini akan menolong kita untuk bisa menang. Yang pertama, pandanglah Yesus sebagai harta, sebagai teladan, dan motivasi terbesar kita. Pikirkan tentang apa yang Yesus lakukan untuk kita, Bapak Ibu. Tuhan Yesus menyerahkan semua tahta surgawi, semua kemewahannya, semua kuasanya untuk datang ke bumi. Salib adalah lambang paling jelas tentang apa yang Yesus lakukan. Dia meninggalkan semuanya dan mati di atas kayu salib sebagai lambang kehinaan. Mengapa? Karena bagi Yesus, kita adalah harta paling berharga. Saking berharganya kita manusia, dia rela menyerahkan segalanya demi kasihnya bagi kita. Sehingga inilah teladan dan motivasi terbesar kita untuk melakukan hal yang sama dengan jalan menjadikan Yesus sebagai harta terbesar kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu lihat, dia adalah harta terbesar kita, sebagaimana dia menjadikan kita harta terbesar kita. Satu quotes favorit saya yang saya kutip waktu Dara masih kecil adalah, kalau saya punya seluruh dunia ini, tanpa Yesus saya tidak punya apa-apa. Tapi kalau saya punya Yesus, walaupun saya tidak punya semua harta duniawi, saya punya semuanya. Dialah teladan kita, harta kita, motivasi terbesar kita dalam mengejar harta surgawi dan menjadi tuan atas uang kita. Bapak Ibu, yang kedua, investasikan harta duniawi yang Tuhan percayakan kepada kita bagi kekekalan. Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus memberikan dua cara dan dua pilihan dalam hidup kita. Yang pertama, kita dapat menginvestasikan dan mengumpulkan barang-barang dunia ini lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Tapi yang kedua, kita dapat menginvestasikan harta surgawi dengan cara melakukan kebaikan, menolong orang miskin, memberikan harta duniawi yang kita punya bagi pekerjaan Tuhan atau bagi menolong orang lain. Semakin banyak kita menginvestasikan harta duniawi kita untuk mengumpulkan harta surgawi bagi kekekalan, maka ruang hati kita makin dimiliki oleh Tuhan. Itu berarti kita membuat diri kita menjadi tuan atas uang kita, atas harta duniawi kita, dan bukan sebaliknya. Gairah atau nafsu terhadap harta duniawi akan menghilang jika kita memfokuskan diri kita untuk menginvestasikan harta dunia kita bagi kekekalan. Karena itu saya suka sekali lagu Turn Your Eyes Upon Jesus. Look full is in His wonderful face. Kata-kata ini menarik. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Bapak Ibu, bukankah demikian? Ketika kita menginvestasikan harta duniawi kita bagi pekerjaan Tuhan, bagi kekekalan, maka keindahan gairah harta duniawi akan pelan-pelan hilang dan musnah. Cara praktis apa yang kita perlu lakukan dalam bagian kedua ini? Paling tidak ada 3 hal, ada banyak tapi saya catat hanya 3. Yang pertama adalah setia memberikan persepuluhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak membutuhkan perpuluhan kita. Tapi ketika kita memberikan persepuluhan dengan kesetiaan, dengan sukarela di hadapan Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, aku mau menjadi tuan atas uang aku dan bukan sebaliknya. Secara tidak langsung kita ingin mengatakan, Tuhan, ketika aku memberikan 10% ini dan hidup dari 90%,
Aku percaya akan pemeliharaanmu. Yang kedua, membayar hutang. Ketika saya bicara membayar hutang, saya bicara soal situasi di Amerika di mana pemakaian kartu kredit adalah hal yang sangat marak atau sesuatu yang menjadi pola hidup, gaya hidup di sini. Karena apa? Orang memakai kartu kredit untuk menciptakan kredit skor yang bagus. Dengan kredit skor yang bagus kita bisa membeli barang yang lebih baik, lebih besar, lebih banyak, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kita terancam kepada jeratan dunia ini. Kita akhirnya memikirkan untuk mengumpulkan harta dunia ini, memfokuskan, tapi kita lupa untuk membayar, melakukan tanggung jawab kita untuk membayarnya. Sehingga sebagai orang Kristen yang benar, kalau kita mau hidup bertanggung jawab terhadap uang kita mau menjadi tuan atas uang kita, maka bayarlah kartu kredit kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, perampingan, downsizing. Lukas 12 ayat 33 katakan, jualah harta milikmu dan bagikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati oleh pencuri, yang tidak dirusakkan oleh ngengat. Bapak Ibu, dengan kata lain, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Saya ingat seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, waktu kami masih tinggal di Indonesia. Dia katakan, Pak Riki, Bu Sarah, saya ingin mengeluarkan anak saya dari sekolah internasional yang bagus supaya saya bisa membayar gaji pegawai saya lebih baik lagi dengan save money dari situ. Bapak Ibu, ini tindakan iman, ini sesuatu yang tidak gampang. Tapi bagi saya ini teladan yang luar biasa. Dalam Matius 19, Tuhan Yesus menceritakan tentang orang muda yang kaya yang datang kepadanya dan tanyakan, Tuhan, bagaimana caranya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus katakan, lakukanlah 10 hukum Taurat. Dia katakan, aku sudah lakukan semuanya. Dan ini hal yang luar biasa, hal yang hebat Bapak Ibu. Seorang anak muda melakukan 10 hukum Taurat dengan sempurna. Tuhan bilang, kalau begitu pulang, jualah hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Laki-laki muda yang kaya ini pulang dengan hati sedih. Karena apa? Karena banyak hartanya. Bapak Ibu, tentu perintah Tuhan ini kelihatannya sangat ekstrim dan nampaknya menakutkan. Apalagi ketika kita diminta untuk memberi ketika kita sedang dalam kekurangan. Dalam situasi ekonomi di Amerika seperti sekarang yang sedang terjadi inflasi, di mana semua harga barang melonjak, gaji tetap semua harga barang melonjak, dan kita harus berjuang untuk hidup tiap-tiap hari dengan apa yang ada. Tapi mungkin kita perlu melakukan perampingan, memotong hal sana-sini yang tidak perlu untuk kita lakukan demi bisa untuk tetap menolong orang lain yang susah. Kalau kita mau mentaatinya, saya percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan mencukupkan tiap-tiap hal yang kita butuhkan, karena Dia sendiri berjanji bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan memelihara kita. Sedikit kesaksian tentang apa yang saya alami sendiri. Beberapa waktu lalu jemaat memberikan kami sejumlah uang untuk anniversary kami. Sebelum acara itu Pak Riki bilang, kalau saya dapat uang pada waktu anniversary kita, saya ingin memberikan untuk hamba-hamba Tuhan yang baru memulai hidup baru dan susah. Bapak Ibu, iman Pak Riki ini terjadi, dan lewat jemaat kami diberikan sejumlah uang yang bagi saya cukup banyak. Saya butuh, ada banyak kebutuhan, tapi godaan itu harus saya tepis. Saya harus menang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang hendak saya bagikan. Karena saya percaya ada hamba-hamba Tuhan lain yang lebih membutuhkannya. Mereka harus makan, minum. Saya mungkin membutuhkan untuk kebutuhan sekunder, tapi mereka membutuhkan untuk makan, minum tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saya teringat kisah Carolyn Davidson yang membuat logo Nike. Pada waktu itu dia dibayar hanya $35. Beberapa tahun kemudian ketika Nike menjadi perusahaan yang makin besar dan menghasilkan milian dolar, dia diberi 500 share dari company ini yang berharga $137 tahun 1983. Tapi sekarang jumlah 500 share-nya itu sudah menjadi $1 million. Jumlah yang sangat besar, tapi dimulai dari $35. Bapak Ibu, ketika kita memberi kecil, jangan pernah kecil hati. Karena apa? Kalau kita memberikannya dengan tulus untuk menolong orang lain, itu akan berlipat ganda dalam tabungan kerajaan surga kita.
Saya tidak mengatakan Bapak Ibu memberikan dengan motivasi supaya dilipat gandakan, tapi ketika kita memberi dengan hati tulus, dengan compassion, dengan belas kasihan, Tuhan sendiri yang akan melihat hati kita dan memberikan itu sebagai tabungan kita bagi kekekalan. Seperti yang ditulis oleh Lukas 12 ayat 30-31. Semua itu, maksudnya harta dunia, dicari bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Bapak Ibu, hidup ini singkat, tapi keabadian panjang. Karena itu pilihlah apa yang benar. Jadilah tuan atas uang kita dan bukan sebaliknya. Berapa banyak yang kita punya, berikanlah untuk pekerjaan Tuhan, untuk kekekalan, tanpa merasa terpaksa. Maka saya percaya, tiap-tiap kita akan mengalami kepuasan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu yang sungguh dalam. Tapi Engkau tidak terbatas untuk mengaplikasikannya sesuai dengan kemurnian hati kami dalam menerima bagian ini. Tolong kami untuk tidak menjadi budak atas uang, tapi sebaliknya menjadi tuan atas uang kami. Terima kasih untuk kebenaran ini. Tolonglah kami untuk tidak menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini yang sudah jadi berkat untuk saya, dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, selamat ulang tahun untuk Sage Yang tanggal 19 Juli. Selamat ulang tahun untuk Pak Ferry dan Alicia Handrati tanggal 22 Juli. Dan selamat ulang tahun untuk Pak Leo Tamtomo tanggal 24 Juli hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Tundukkanlah kepala kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely